Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza dengan NPM 22082010046 dari kelas Paralel B. Di sini saya akan mendemonstrasikan atau menjelaskan mengenai program yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Pemrograman 2 dengan dosen pengampu Pak Dodi. Jadi di sini sebelum menjelaskan mengenai program saya akan mendemonstrasikan bagaimana program ini ketika dijalankan. Jadi saya mengambil kasus dari rumah sakit, yaitu mengenai pengelolaan datanya terkait seperti pembelian resep dokter. Jadi di sini ditanyakan ingin memilih menu apa. Ada 8 menu yang tersedia. Yang pertama, untuk menginputkan data dokter, kita masukkan dulu nama dokter. Nah, jika sudah menginputkan, program akan kembali ke menu utama, yaitu untuk memilih menu selanjutnya. Yang kedua, kita masukkan untuk data pasien. Dan resep, menu input resep. Jadi di sini, di menu input resep ini, kita sudah dikasih pilihan obat yang ingin dipilih. Misalnya pilih 3, jumlahnya 2. Kemudian ditanyakan apakah ingin memilih resep lagi. Iya. Programnya akan looping ke daftar obat resepnya. Nah, di sini total harganya udah langsung nambah 20.000 ditambah 21.041. Kita keluar. Lanjut ke menu keempat, yaitu cetak struk. Sudah. Dan menu kelima, tambah resep untuk dimasukkan ke obat daftar obat tadi. Obat baru misalnya obat ABC, jenis obat ABC. Harga obatnya 5.000. Apakah ingin menambah data baru? Ya, keluar. Kemudian kita masuk ke menu ubah resep. Pilih obat yang ingin diubah. Obat ke-5. Masukkan data obat baru. Misalnya diubah jadi ASD. Masukkan harga baru jadi 8.000. Masukkan tipe obat sirup. Ya. Nah, obat sudah berhasil dirubah. Di sini udah berhasil. Kita lanjut ke menu ke-7, yaitu hapus resep. Kita akan menghapus obat yang kedua, yaitu vitamin. Kita ingin opsinya. Nah, obatnya jadi hilang. Dan ini naik. Penidingnya jadi nomor 2. Sebelumnya ini jadi ini. Sudah, kemudian keluar. Program akan langsung keluar. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai programnya. Jadi di sini ini kelas mainnya, kelas berobat. Sebelum membuat kelas main ini, kita harus membuat kelas-kelas seperti dokter, pasien, dan resep obat terlebih dahulu untuk kemudian dipanggil di kelas main ini. Di sini kita bikin kelas dokter untuk menginisialisasi ini, yang nantinya bakal dikasih nilai di kelas main melalui inputan kita. Pakai set. Kemudian untuk menyimpan nilainya pakai get. Ini juga display dokter untuk dipanggil di case resep, cetak resep. Kelas pasien sama seperti kelas dokter. Ini diinisialisasi terlebih dahulu. Set. Kemudian dipanggil juga pakai get. Dan ini displaynya juga digunakan untuk
case yang cetak struk. Nah, ini resep obat. Saya memakai array list buat menyimpan daftarnya. Di sini ada 2 buat listnya, dan ini buat obat yang dibeli. Kemudian ini untuk menampilkan data obat. Dan ini untuk menampilkan obat yang dibeli buat di struknya. Kemudian masuk ke kelas main. Pertama ini dipanggil dulu. Kemudian untuk data obatnya diinisialisasi di sini pakai fungsi dari array list, yaitu add ini. Jadi dia langsung ke simpan di array-nya. Lanjut, di sini saya memakai do while buat perulangannya untuk memilih menu, dan pakai percabangan switch case, karena menurut saya itu lebih simpel. Yang pertama, case 1 untuk memasukkan data dokter. Jadi di sini di variabel yang udah diinisialisasi tadi di sini, ini nanti dimasukkan ke ini. Jadi di set ke sini dengan parameter ini. Ini sudah kita menginputkan. Kemudian yang kedua, parameternya ini dari sini. Kemudian case yang kedua sama seperti case yang pertama, yaitu untuk menampilkan data pasien, memasukkan data pasien pakai set yang udah dibuat di kelas pasien. Kemudian parameternya menggunakan variabel ini, inputan kita. Kita berhasil dimasukkan. Selanjutnya case 3, yaitu untuk membeli obat. Jadi di sini ditampilin dulu array yang berisi data obat yang tadi sudah diinisialisasi di awal. Kemudian kita memasukkan, pilih obat yang nomor berapa. Nantinya obat yang dipilih akan dimasukkan ke array yang obat beli dengan add ini. Dan parameternya ini, pakai yang di inputin, kemudian dikurangi 1 karena array kan dimulai dari 0. Sudah. Kemudian ini obat harga. Untuk menyimpan total harganya, pakai plus sama dengan, karena jika ada looping bisa langsung kesimpan. Kemudian sudah, ini loopingnya pakai do while apabila ingin menambahkan lagi. Setelah sudah, data resep akan tersimpan. Kemudian case keempat, yaitu untuk mencetak struk. Jadi di sini cuma tinggal dipanggil metode display dokter, display pasien, dan display obat beli yang udah dibuat di masing-masing kelasnya. Untuk case 5, menambah obat baru. Jadi di sini saya juga menggunakan fungsi dari array list, yaitu add. Dengan parameter ini, input obat baru, dimasukin ini namanya, nanti kesimpan ke namanya. Perulangannya juga pakai do while jika ingin menambahkan obat lagi. Kemudian yang case ke-6, ubah obat. Jadi di sini ditampilin dulu data obatnya, kemudian memilih obat yang ingin dipilih. Di sini pakai fungsi dari array list yang remove. Kemudian jika udah dihapus, bakal di-add lagi obat barunya yang udah di-inputin. Selanjutnya yang case ke-7, yaitu hapus resep, hapus obat, pakai remove juga, sesuai dengan nomor obat yang kita inputin. Hapus resep dikurangi 1, karena kembali lagi array dimulai dari 0. Kemudian sudah, data obat berhasil dihapus. Kemudian case 8 itu jika keluar. Jadi jika pilih menu ke-8, program akan langsung berhenti. Nah, seperti ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.